Tolong itu di-add siapa yang masuk. Nanti akan ada keluaran O2 di sini. Nanti ditanyakan. Ada keluaran N2. Ada keluaran NH3. Ada keluaran NO, nitrogen oksida. Oke, ini pada temperatur 920 derajat Celcius. Oke, jadi seperti ini. Saya bisa ulang lagi. Ini reaksi yang terjadi di dalamnya. Saya tulis saja reaksinya di sini. Ini dalam sebuah reaktor ya. Ada reaktor di sini. Reaktor reaksinya adalah NH3 ditambah oksigen itu menjadi NO, nitrogen oxide, ditambah air. Oke, ini reaksinya belum setimbang ya, makanya harus kita setimbangkan dulu. Berapa kira-kira koefisiennya? Kalau kita setimbangkan berapa ini koefisiennya? Berapa ini? Koefisiennya berapa? NH3-nya berapa? O2 berapa? Kemudian nitrogen oksida-nya berapa? Dan H2O-nya berapa? Sini O-nya sama 2, sini H-nya 2, sebelah sini kiri 3. Jadi berapa? Berapa? Ada yang sudah ketemu? Saya percepat saja. Di sini ada 4NH3, di sini 5O2, di sini 4NO, dan di sini adalah 6H2O. Semua dalam fasa gas. Sudah setimbang ya? Anda cek lagi. Oke. Oke. Jadi ceritanya begini. Soal ini bercerita seperti ini. Nitrogen oksida dapat dihasilkan dari oksidasi parsial NH3. Nih, nitrogen oksida ini dapat dihasilkan dari oksidasi parsial. Oksidasi itu kan berarti direaksikan dengan O2. Ya, parsial NH3 dengan udara. O2-nya ini diperoleh dari udara. Umpan NH3 memasuki reaktor pada temperatur 25 derajat Celcius. Ini 25 derajat Celcius ya, bukan 250 derajat Celcius, tapi 25 derajat Celcius. Ini saya coret. Oke. Umpan memasuki reaktor pada temperatur 25 derajat Celcius, sedangkan udara memasuki reaktor pada temperatur, ini temperaturnya adalah 750 derajat Celcius. Reaksi ini dilangsungkan pada tekanan 1 bar atau atmosferik. Konversinya diketahui, ingat, ada konversinya, konversi reaksi mungkin Anda pernah diajarkan di neraca massa neraca massa reaksi ya, tanpa energi ya. Ini adalah 90%. Konversi dari NH3-nya adalah 90%. Oke, bila temperatur keluaran reaktornya 920 derajat Celcius, yang ditanya adalah berapa Q atau panas yang harus dikeluarkan per mol umpan NH3. Per mol umpan NH3. Sekali lagi, berapa banyaknya yang panas harus dikeluarkan per mol umpan NH3. Berarti NH3-nya adalah 1 mol. Karena per mol ya. Per mol umpan NH3. Banyaknya yang diketahui adalah banyaknya mol O2 yang dimasukkan ke reaktor adalah 2,4 mol per mol NH3.
Jadi di sini ada data lagi diketahui banyaknya mol O2 ini. Banyaknya mol O2 ini adalah 2,4 mol per 1 mol NH3. Oke ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Bagaimana cara kita mencari key-nya? Masih ingat barangkali teman-teman? Bagaimana mencari key-nya? Ada yang masih ingat bagaimana mencari key-nya? Soalnya udah dicatat ya. Kalau soalnya sudah dicatat, saya akan masuk ke sini. Sebentar. Saya akan... Pak mau tanya Pak. Ya. Yang di soal itu Pak, itu H2O nggak dimasukin Kak Pak? Yang di keluaran yang O2, N2, NH3, NO. Itu kan direaksi. H2O nanti kita hitung bisa. Gitu ya. Oh. Nanti kita hitung. Ini kan ada, saya ngerti maksud Anda. Ini kurang produknya ya. Harusnya ada satu produk lagi H2O. Betul. Ini nggak ada H2O di sini. Sebenarnya bisa ditambahkan. Nanti kita bisa sama-sama hitung. Kalaupun nanti H2O tidak dimasukkan, nanti mass-nya nggak balance. Gitu ya. Iya. Makasih masukannya. Saya pikir betul. Bisa nanti kita masukkan sama-sama. Ditambah H2O di situ. Sekarang saya lanjutkan dulu. Ini ada tambahan. Sorry. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Sebentar. Coba saya pakai Jamboard saja. Ini saya tutup dulu. Saya share screen Jamboard-nya. Saya buat baru. Oke. Saya kembali ke sini. Saya share screen. Google Chrome Jamboard. Oke, saya masuk ke sini. Silahkan ya. Tadi benar kata teman Anda bahwa ada satu lagi yang namanya komponen di sebelah kanan adalah komponen produknya, tinggal Anda tambahkan H2O nanti. Saya bergerak dari persamaan reaksi tadi. Persamaan reaksinya tadi adalah NH3 ditambah berapa tadi? 5O2 itu sama dengan 4 nitrogen oxide ditambah berapa? 6 dari air. Oke ya. Tadi diketahui adalah konversi dari NH3 itu adalah 90%. Mungkin waktu kuliah neraca massa sudah pernah diajarkan bagaimana mencari laju reaksinya kalau konversinya diketahui. Kalau konversinya diketahui, hubungannya gimana dengan laju reaksinya? Gimana? Itu adalah konversi dari komponen yang diketahui dikalikan dengan apa? Gimana? Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan laju molnya, laju mol umpan. Saya tulis N saja di sini, laju mol umpan dari I dibagi dengan taunya. Tau itu adalah koefisien reaksi, minus tau di sini sebenarnya. Bisa kalau untuk
reaktan. Sehingga ini saya bisa masukkan. Ini adalah XNH3 dikali dengan umpannya NH3 tadi diketahui berapa? Diketahui 1 mol ya. Ini NH3 ini saya tulis dulu gini aja. Dibagi dengan minus tau. Negatif. Sehingga ini saya masukkan ini 90%. Ya, 90%. Ini kali 1 mol dibagi dengan minus 4. Sehingga didapat R-nya berapa? R-nya adalah 0,9 dibagi dengan 4. 0,9 dibagi 4 itu dapatnya sekitar berapa? 0,225, Pak. 0,225 per jam. Oke. Kita sudah dapat R-nya, kita bisa gunakan persamaan. Mungkin Bu Novi pernah mengajarkan ini. Secara umum kalau kita punya reaksi, kita bisa tuliskan di sini. N out dari komponen tertentu sama dengan N in dari komponen tertentu. Ini saya hapus dulu yang sebelahnya tadi. Ini saya hapus dulu. Saya kembali di sini. Dikurang tau dikalikan dengan R-nya. Sehingga komponen keluarannya tadi ada berapa? Ini saya gambarkan lagi sebelah sini. Ini, dan ada, ini saya tulis agak ke atas ya. Ini ada NH3 di sini masuk ya. Di sini udara yang tersusun dari O2 dan N2. Keluarannya adalah karena tidak 100%. Ingat, karena tidak 100%, apa artinya? Kalau konversinya tidak 100%, maka akan ada reaktan yang keluar sebagai produk. Sekali lagi, kalau konversinya tidak 100%, artinya akan ada reaktan yang keluar sebagai produk. Produknya di sini adalah NO, H2O. Kita tuliskan saja dulu, ini saya hapus dulu. Biar Anda lebih mudah memahami. Ingat, kalau konversi tidak 100%, artinya akan ada sebagian dari reaktan yang ikut keluar ke produk. Sini kan produknya adalah NO, apalagi H2O. Ini produknya ya. Ya, Pak. Produknya. Tapi karena konversinya hanya 90%, artinya akan ada sebagian dari produk yang juga ikut keluar menjadi sebagian dari reaktan yang ikut keluar menjadi produk. Sehingga ini saya bisa tuliskan, ada NH3 di sini ya. Ada NH3, ada apa lagi? O2, ada O2, dan ada N2. Karena tidak 100%. Kalau ini 100%, maka otomatis NH3-nya nggak ada. Gitu ya. Bereaksi sempurna artinya. Reaksi sempurna nanti semua akan habis dipakai untuk bereaksi. Sementara kita ke sini dulu. Jadi nanti produknya NO, H2O, NH3, O2, dan N2. Sehingga ini, kenapa tadi ada yang bertanya? Nggak ada ya? Ya. Kenapa? Konversinya 100% kan Pak, itu reaktannya kan habis. Nah, tapi kan kalau di situ kan kebetulan reaktan itu NH3 Pak. Nah, itu oksigennya berlebih atau enggak Pak? Di sini? Iya. Untuk konversi 100%. Untuk konversi 100, nanti kita bahas di soal berikutnya. Apakah nanti udara berlebih? Biasanya penggunaan udara berlebih kalau Anda diajarkan di mudah-mudahan sempat disinggung oleh Bu Novi di kuliah sebelumnya neraca massa. Penggunaan udara berlebih itu untuk menjamin reaksi pembakaran berlangsung secara sempurna. Karena sangat susah untuk mengontrol yang namanya reaksi pembakaran. Karena udaranya kan diperoleh dari, O2-nya kan diperoleh dari udara sekitar. Sehingga kebanyakan untuk reaksi pembakaran itu berlangsung dengan udara berlebih. Saat ini kita masih secara stoikiometri saja. Belum ada tambahan udara berlebih. Ini stoikiometri ya. Stoikiometri itu berarti perbandingan berdasarkan koefisiennya.
Berapa kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan koefisien stoichiometrinya. Nanti untuk udara berlebih kita lanjutkan di soal nomor berikutnya. Sekarang saya fokus ke soal ini dulu ya. Saya nggak ada penambahan udara berlebih, konversinya 90%, artinya nanti reaktannya NH3 dan O2 akan keluar di sini. Pertanyaannya kalau konversi NH3-nya 100%, apa yang terjadi? Kalau konversi NH3 100%, berarti NH3-nya semua habis kan? Betul ya? Iya, Pak. Nah, O2-nya ada? Ada atau tidak? Pertanyaan saya, O2-nya ada atau tidak? Ada, Pak. Karena berlebih Ada. apa ya? Ada karena semua dipakai untuk mengkonversi NH3 yang 100% tadi. Gitu ya? Iya. Jadi tergantung konversinya milik siapa. Ini kebetulan konversinya tidak 100%, maka dua-duanya dari reaktan ini akan keluar menjadi produk. Tapi kalau konversi salah satunya 100%, maka yang komponen yang menjadi konversi tentu saja habis untuk dipakai ya. Tapi reaktan yang satunya tentu saja nggak habis. Gitu ya. Dia memakai semua reaktan satunya untuk bereaksi. Oke, sekarang saya ke sini dulu aja. Ke persamaan ini. Mudah-mudahan persamaan ini juga pernah dibahas. Jadi ada persamaan seperti ini di neraca massa. N out dari komponen I itu sama dengan N in dikali N in komponen I dikurang tau kali R. Ini sebenarnya plus ya. Plus tau R. Nanti tergantung taunya positif atau negatif kalau dia reaktan atau produk. Kita lihat, kita mau menghitung NH3 dulu. N out NH3 gimana? N out NH3 itu berarti berapa? 1 mol 1 mol ditambah 0,225 dikali negatif. Koefisiennya negatif ya? Iya, karena dia reaktan. Karena dia reaktan dikali R-nya 0,225. Sehingga ini diperoleh sekitar 0,1 mol. Ya. Kemudian ini sudah tadi 1 mol. Ini O2-nya 2,4 mol. Sekarang kita ke N out dari NO. NO berapa? N ini ada nggak? Nitrogen oxide komponen masuk ada apa nggak? Komponen masuk nggak ada, Pak. Ada, berarti kita bisa tulis N in dari NO adalah 0. Gitu ya. Kemudian koefisien dari NO berapa? 4, Pak. 4 plus 4 ya. Iya. Dikali 0,225. Ini sama dengan berapa? 0,9 mol. Kemudian N out H2O tadi yang kata teman Anda. Ada H2O di komponen keluaran? Ada, karena dia terbentuk dari reaksi. N in-nya ada H2O? Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti kita bisa tuliskan 0 ditambah H2O berapa koefisiennya? 6. Plus 6 dikali 0,225. Ini sekitar 6 kali 0,225 itu sekitar 1,35 mol. Sudah semua belum? Baru komponen ini, dan komponen ini. Kita belum menghitung O2 dan N2-nya. Oke ya, O2 dan N2-nya kita belum hitung. O2-nya berapa? N out O2 berapa? N out H2 berapa? N out O2, N in-nya ada? N in-nya ada O2? Ada, Pak. Ya, 2,4.
Oke. Dikurang, ditambah ya. Ditambah O2-nya 5 5 ya, dikali 0,225. Berapa jadinya nih? Sekitar 1,27 mol. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Saya tidak ada, Pak. Bisa dipahami ya? Yang lain bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Oke, sekarang untuk N2-nya berapa? Untuk N2-nya berapa? Untuk N2-nya berapa? Untuk N2-nya berapa? Ada yang tahu? N2-nya berapa? N2-nya nggak ada di reaksi, Pak. Itu kayak apa, Pak? N2 itu inert. Inert itu artinya dia tidak ikut bereaksi. Yang masuk sama dengan yang keluar. Berarti berapa? 79% masuk, berarti 79% keluar, Pak. Itu berapa? Berapa itu? Berapa? Bentar, Pak. Pak, itu untuk N2-nya kan laju alir masuk untuk oksigen kan sudah ada, Pak, 2,4 mol. Dari 2,4 mol itu kita bisa menentukan, Pak, untuk apakah kita bisa gunakan untuk menentukan N2-nya. Bisa. Pak. Coba dihitung berapa. Yang lain ikut ngitung berapa? Silakan yang lain ikut ngitung berapa N2-nya. Berapa kebutuhan N2-nya? It's 13 hours. $9,028 Kak, Pak? Oke, sip. Yang lain ketemu? Yang lain ketemu? Ini N out N2 sama dengan, saya bulatkan aja ya, 9,03 mol. Ya, sama ya? Ya, Pak. Oke, Pak. Yang lain dapat nggak? Yang lain dapat nggak? 9,03 itu dari mana? Halo? Yang lain dapat nggak 9,03 dari mana? Mungkin Hilham bisa memberi bocoran ke teman-temannya nih. Dapat 9,028 tadi dari mana? Silakan Ham. Biar teman-temannya nggak bingung Ham. Oke, Pak. Angka 9,028 atau yang saya tulis 9,03 ini dari mana? Sebenarnya kan dari persamaan reaksi itu kan udah kelihatan itu. Ya. Oke, Pak. Jadi perbandingannya kan sudah kelihatan sebenarnya. Iya. Dari umpan masuk udaranya itu kan terdiri dari oksigen sama nitrogen. Ya. Oksigen itu kan 21%. 21%, ini 79%. Ya. Berarti oksigennya itu 0,21, nitrogennya 0,79. Betul. Nah, kalau kita pakai perbandingan 0,21 sama dengan 2,4, berarti untuk satu oksigen sama dengan 2,4 dibagi 0,21. Nanti hasilnya sekian. Hasilnya kita anggap X. Hasil X itu kita kali ke nitrogen 0,79. Nanti kita dapat hasilnya 9,028 sekian. Oke. Yang lain paham ya? 21% O2 itu setara dengan 2,4 mol gitu ya, Ham ya? Iya, Pak. Ya. Nah, kalau 79% N2 itu nanti dapat berapa? Itu nanti teman-teman bisa cek angkanya dapat 9,03 mol. Sehingga kita sudah terisi ini. Saya hapus dulu sebelah sini ya. Biar
gampang. Ini tadi saya hapus. Ini saya hapus. Bentar dulu ya. Ini saya hapus. Oke. Ini juga saya hapus. Sekarang kita lengkapi tadi. Lengkapi semua. Ini ada, ini ada NH3. NH3-nya adalah 0,1 mol. Dari hasil perhitungan kita di bawah ya. Ini nitrogen oksida-nya adalah 0,9 mol. Kemudian H2O-nya adalah 1,35 mol. Kemudian O2-nya adalah 1,27 mol. Dan N2-nya adalah 9,03 mol. Ini saya bulatkan ya. Hitungannya kan tadi dapat 9,028. Sehingga kalau kita jumlahkan berapa ini semuanya? Totalkan saja. Nanti kalau untuk komposisinya adalah ini 0,1 dibagi totalnya ini berapa? Ini misalnya A aja nanti kalau Anda jumlahkan. Ini sekian persen. Untuk komposisi NO juga gitu berarti 0,9 dibagi A itu totalnya ini, total penjumlahannya ini persen dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita baru dapat apa namanya komposisinya. Kita mau ngitung berapa aliran yang ditanyakan kan aliran panas di sini ya. Di sini dari 1 mol umpan NH3, dari 2,4 mol udara dibanding dengan 1,4 mol NH3. Itu berapa? Saya hapus kembali. Sampai sini bisa ya? Semua bisa memahami ya? Bisa, Pak. Oke, 9,03 tadi bisa juga teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa, nanti Anda bisa bertanya atau diskusi ke temannya. Ini saya hapus dulu. Kita akan hitung berapa laju alir panas sebenarnya. Saya hapus dulu, sebentar teman-teman. Sabar dulu, saya hapus ini. Saya tidak hapus sampai ke atas karena saya butuh angka di atasnya. Saya hapus dulu semua. Bentar. Biar lebih mudah dipahami. Kita juga simpan angkanya dulu di atas itu. Oke. Dikit lagi. Sekarang kita akan menghitung berapa laju alir panas keluar dari sistem ini. Oke, sekarang kita lihat dari, berarti kan ini ada aliran. Ini ada aliran 1, ada aliran 2 di sini, ada aliran 3 di sini. Panas yang dikeluarkan itu berarti adalah panas dari produk dikurangkan dengan panas reaktan ya. Panas keseluruhannya adalah panas produk dikurangkan dengan panas dari reaktan. Ya. Oke, sekarang kita lihat reaktannya satu persatu dulu. Reaktan. Reaktannya kan umpan masuknya kan ada 2 ya. Ada aliran 2 dan ada aliran 1. Kita mulai dulu dari yang aliran 2. Aliran 2 itu gimana? Aliran 2 itu adalah H-in udara atau panas udara
karena berlangsung pada tekanan tetap, ingat ya, karena berlangsung pada tekanan tetap, Q sama dengan delta H. Karena tidak ada perubahan tekanan, kita berlangsung pada satu bar. Sehingga saya tuliskan di sini adalah H, bukan Q lagi. H sama dengan N udara dikalikan dengan Cp udaranya. Oke ya. Karena kita punya dua komponen, udaranya ada O2 dan N2, maka ini bisa kita pecah. Dikali dengan N mol O2 dikali dengan integral Cp dt dari bisa hapus dulu. Cp O2 ya. dt dari T referensi sampai T yang diketahui. Ini baru O2-nya. In-nya kan ada O2 dan ada N2. Sehingga kita bisa tuliskan juga di sini. Ditambahkan N2 dikalikan integral Cp N2 dt pada T referensi sampai dengan T diketahui. Nah, O2 berapa? Umpan masuk O2 in berapa? Ini, kita sudah punya. Bukan. Nah, ya. Kita sudah punya 2,4 mol. Oke ya. Kita punya sudah 2,4 mol. Tinggal dikali dengan integralnya. Integral CpO2 dapat dari mana? Kita bisa lihat dari buku berapa A, B, C, D-nya. Nanti kita bisa hitung. Ini masih saya tulis. Ini aja ya. Anda nanti tinggal cari CpO2 di buku. Dari T referensi sampai T diketahui. Ya. Ini berarti N2-nya berapa? N2-nya berapa? 9,03, Pak. 9,03 dikali integral Cp N2 dt dari T referensi sampai T diketahui. T referensinya berapa? Biasanya diambil pada 25 derajat Celcius. Hati-hati, Cp-nya biasanya bernilai dalam Kelvin, jadi nanti tinggal ditambahkan. Ini diketahuinya tadi berapa? Di sini berapa? 250 Kak, Pak? Atau bukan. Berapa dia? Di reaksi berlangsung, oke, nitrogen oksida, umpan masuk ke reaktor pada udaranya pada 750 derajat Celcius ya. Ini 750. Oke ya. Ini 25, ini 750 derajat Celcius. Jadi soalnya Anda lihat di sini adalah 750 derajat Celcius. Di sininya berapa? 920 derajat Celcius. NH3-nya sendiri masuk pada temperatur 25 derajat. Sorry. Bukan 250 Kak, Pak? Tadi 250. Enggak, saya coret tadi nolnya 1. Oh, oke, Pak. Iya, saya coret 1 tadi. Saya bacakan dulu. Nitrogen oksida dapat dihasilkan dari oksidasi parsial dengan udara. Umpan NH3 masuk reaktor pada temperatur 25 derajat Celcius. Berarti NH3-nya aliran satunya adalah sini adalah 25 derajat Celcius. Yang 25 derajat Celciusnya yang aliran satunya. Ya. Sedangkan udara memasuki reaktor pada temperatur 750 derajat Celcius. Benar. Udaranya masuknya 750, NH3-nya 25, dan keluaran produknya 920 derajat Celcius. Oke, berarti ini adalah 750. T referensinya biasanya kita mengambil dari kondisi suhu ruangan 25 ke 700. Ini baru untuk yang namanya adalah panas dari aliran 2. Panas aliran 1 gimana?
panas aliran 1 kita bisa hitung. Yang pakai N sama dengan H sama dengan N dikali CP juga Kak, Pak? Kita nanti juga bisa hitung sehingga kita bisa temukan berapa nilai panas dari aliran 1. Saya tuliskan aja di sini. Ini aliran 1 biar semua mengikuti. Oke. Semua bisa mengikuti ya. Ini adalah, saya tuliskan di sini H-in dari NH3 itu adalah laju alir dari NH3. Ya, NH3 masuk berapa? N-in NH3 dikalikan dengan CP dari NH3. N-in NH3. Sorry, ini saya tulis dulu NH3 dikali dengan integral CP NH3 dt. Oke. Itu ya. Oke. Sehingga nanti kita bisa tuliskan ini sama dengan ini 25 menuju 25 ya. Ya, karena ini adalah 25 derajat Celcius. Terepnya 25 derajat Celcius sehingga ini kita bisa coret ya. Tapi jangan lupa kita punya namanya delta H formation-nya. Delta H pembentukan. Ini sorry saya lupa nulis depannya, sini ada delta HF-nya. Delta HFN delta HFO2 di sini ditambah delta HFN2. Sehingga nanti Anda bisa hitung berapa. Karena dia komponen murni, delta HF-nya 0, makanya tidak saya tuliskan di sini. Kalau di sini ada delta H pembentukan dari NH3, Anda bisa buka buku Anda, nanti Anda ketemu. Itu ditambah dengan ininya. Ininya bernilai 0. Tapi depannya ada nilainya, delta HF-nya. Silakan nanti dilihat di tabel data berapa delta HF pembentukan dari NH3 pada temperatur kamar. Ya. Ini yang 1, yang 2, kemudian yang terakhir adalah yang produknya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ya. Reaktannya kita semua sudah bisa menghitung. Reaktannya terdiri atas yang aliran 1 dan aliran 2. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Untuk yang delta HF tadi saya masih bingung yang dipakai di aliran 2 sama aliran 1. Yang mana? Yang di aliran 2. Yang di aliran 2 Anda cek delta HF pembentukan. Sebentar. Jika saya kembali ke persamaan ini dulu. Delta H pada temperatur yang ditanyakan itu adalah delta HF298 ditambahkan dengan N kali integral CP/dt. Nah, ini persamaannya. Ya. Ini saya hapus dulu aja ya, biar nggak bingungin. Tulisannya terlalu banyak. Saya clear frame dulu aja. Oke. Kita jika berbicara panas yang dicari pada temperatur tertentu itu adalah delta H
R pada 298 ditambahkan dengan N mol ya, kali integral CPNI ini saya tulis. CPI dt. Nah, delta H atau panas pada temperatur tertentu yang ditanyakan, delta HR298 ini dari mana? Dari delta HR pembentukannya. Delta HR produk 298 dikurangi dengan delta HR reaktan 298 ditambahkan dengan ini masih ada nih, tambahkan dengan ini. Oke. Tambahkan NI kali integral CPI dt. Saya kembali lagi ke soal tadi. Tadi yang ditanyakan adalah misalnya yang tadi aliran, tadi kan ada aliran 1 itu NH3 ya. Saya kembali ke sini sebentar ya. Ada aliran 2 adalah O2 dan N2. Sekarang kita mau menghitung, aliran 3, aliran produknya adalah, banyak tadi produknya, ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 produk, ada 6 komponen. Saya masuk ke yang ini dulu. Berarti delta H dari O2 ya, pada temperatur berapa tadi? 750 ya. 750 ya, yang diketahui ya. Halo? Iya, Pak. Oke, ini adalah delta HF O2 ya pada 298. Hati-hati ya, ini Kelvin ya. Ini belum ditambahkan Kelvin ya. Berarti ditambahkan 298 supaya jadi Kelvin. Ditambah N in, karena saya melihat aliran 2 itu aliran in ya. N in O2 dikali, saya tulis di bawahnya sini, CP O2 integral CP O2 dt pada T referensi menuju T yang ditanyakan. Sehingga saya bisa tuliskan di sini, delta HFO2 pada 298 berapa? Kalau Anda lihat di tabel Anda di bagian belakang neraca massa, delta HF gas-gas monoatomik atau gas-gas diatomik dan monoatomik itu biasanya nilainya 0. 0, makanya saya tidak tuliskan tadi di depannya ini. Saya hilangkan karena 0 nilainya. Ini adalah NiO2 tadi berapa? 2,4 mol ya. Dikali integral CPO2 dt, T-nya 25 plus 298, referensinya. Ini T-nya adalah 25 plus 750 derajat Celcius. Ini delta H pada delta HO2 ya, pada 750 derajat Celcius atau yang ditanyakan. Gini, tadi ada yang menanyakan, sudah paham? Sudah paham kenapa muncul angka ini? Tadi saya nggak tuliskan ini karena memang angkanya 0. Gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke NH3. Tadi yang menanyakan NH3 kok nggak 0, itu depannya dari mana? Tapi belakangnya malah 0. Kalau ini kan belakangnya kebetulan T reference sama T yang dituju kan beda ya. Sekarang kita lihat untuk yang NH3. Yang N2 Anda coba kerjakan sendiri. Karena nanti kurang lebih sama. Sekarang saya masuk ke yang NH3. NH3 sini delta H dari NH3 ya. Pada temperatur berapa itu? 25 derajat Celcius ya. Oke ya. Itu adalah delta HF NH3. Ini Anda bisa cek di buku tabel, biasanya di belakang buku ada itu. Delta HF 6 NH3 pada 25 derajat Celcius tambah 273 ya, nanti dapat 298 ya.
itu ditambah dengan NH3, N in NH3 dikali CP NH3 DT. T rep-nya 25 derajat Celcius. Ya. Nah, kebetulan T ya, yang ditanyakan ini. Sehingga karena integral ini nilainya pasti 0 ya. Ini pasti 0 dikalikan dengan N in-nya, ya ini berarti nanti nilainya 0. Gitu ya. Sehingga nanti hanya delta HN3 pada 25 derajat Celcius itu hanya delta HF NH3 pada 25 derajat Celcius. Demikian tadi yang bertanya ke saya. Barangkali bisa menjawab? Halo? Baik, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Paham ya? Ya, Bisa Pak. ini ya. Kenapa yang di atas nggak 0, tapi yang di bawah, yang NH3 0, tapi yang O2 sama N2 nggak 0 ya? Gitu ya. Tapi depannya 0. Nah, berkebalikan dengan ini, O2-nya 0. Kalau N2-nya adalah, saya tulis di sini, kalau N2-nya berarti 0, gas-gas monoatomik atau diatomik itu biasanya 0, ditambah 9,303 mol dikali integral CpN2 ya. dt. T rep-nya 25, ini sampai T-nya 750. Oke, saya pikir itu bisa dipahami ya, teman-teman ya. Yang lain ya, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. baik. Oke, sekarang ini baru yang reaktannya. Ingat, kalau kita bicara panas di sebuah reaktor adalah panas keluaran dikurangkan dengan panas masukan. Kita baru ngitung panas masukan, panas keluarannya belum. Panas keluarannya kita hitung. Dari mana? Dari sini. Saya clear dulu ini. Nah. Oke, sehingga kita bisa hitung sekarang panas keluaran Q atau H ya, karena tekanannya sama, tidak ada perubahan tekanan. Out-nya sama dengan berapa? Berarti ada berapa komponen tadi keluarannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Iya, berarti saya tuliskan sigma aja lah. Sigma, sebentar, saya hapus dulu. Sigma delta HR komponen I pada 298 ditambah NI dikali integral CPI DT. Nah, sigma ya. Sigma itu artinya berapa jumlah komponennya, ya itulah. Berarti kita mulai tadi komponennya ada O2, ada N2, ada NH3, ada NO, ada H2O, kurang komponen apa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya, komponennya cuma 5 ya. Sekarang kita hitung dulu. Berarti kita mulai dari misalnya O2 dulu. Nanti Anda bisa lanjutkan dengan komponen lainnya. Atau saya mulai dulu misalnya dengan komponen NH3. Saya mulai dengan komponen. Tadi keluarannya berapa NH3? Laju alirnya? Yang keluaran kah, Pak? Sorry, ini ada, sebentar, persamaannya itu ada di sini. Ini ada N depannya, ada mol. Nah, sehingga ini bisa saya keluarkan gini ya. Persamaannya ya, delta HR kali I. Ini ada N, sorry, saya lupa tadi. Ada N kali delta HR
Laju molnya dikalikan dengan delta H reaksinya, ditambahkan dengan panas sensibelnya nih. Molnya dikalikan dengan CPI dt. Sehingga NI-nya bisa saya keluarkan. Ini gini. Ya. Integral CPI dt. Kita lihat dari NH3 dulu. NH3 tadi berapa molnya? Keluarannya tadi masih ingat? Ada yang hitung tadi berapa? Keluaran NH3 tadi berapa mol? Tadi berapa mol NH3? Saya tulis lagi ya kalau lupa. N out NH3 sama dengan N in NH3 ditambah tau dikali R. Oke, N in NH3 tadi berapa mol? 1 mol. Mol. Taunya berapa? Taunya, NH3 bentar Pak, 4. minus 4 karena dia ada di reaktan dikalikan 0,225 tadi udah ada hitung ya, R-nya tadi 0,225 ya, Berarti 0,1 Pak. ya ini 0,1 sehingga kita masukkan di sini NH3-nya 0,1 dikali dalam kurung ya delta HR N dari NH3 pada 298. Anda lihat di buku paling belakang Anda biasanya ada tabel itu. Delta HF NH3 pada 298 Anda cari. Ada ini, pasti ada. Pada kondisi ruang pasti ada. Ditambah dalam kurung. Nah, ini karena sudah saya keluarkan berarti tinggal kali integral CP-nya aja ya. Betul ya? Molnya kan sudah saya keluarkan ya. Ini Iya, Pak. itu integral ya, Cp O2 dt. Pada temperatur berapa? Temperatur 98 sampai temperatur diketahui. Ini adalah 298 ya. Dengan 298 Kelvin. Karena Cp itu biasanya dalam Kelvin. T-nya adalah 920 kalau saya nggak salah. 920 ya. tambah 273 Kelvin. Oke, ini baru satu komponen. Tambah berikutnya adalah ini saya hapus. Ini saya hapus. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini baru satu komponen. Masukkan lagi komponen berikutnya. Komponen berikutnya adalah misalnya tadi apa? Misalnya NO. Nih, ada ini karena sigma ya. Sigma berarti ada 5 komponen ya, penjumlahan dari 5 komponen. Misalnya sekarang NO. Ini baru NH3-nya. NO-nya kita lihat. NO-nya berapa tadi keluarannya? NO-nya tadi berapa keluarannya? 4 kali 0,225. 0,9. 4 kali 0,225. Ya, Pak. 0,9. Iya. 0,9 dikali, ini saya kurungin lagi, delta HF dari NO pada 298 tutup kurung ditambah integral, ini saya lupa ngurungin ininya, ditambah integral Cp NO2 pada T referensi 25 derajat Celcius ini 920 tambah 273. Gitu ya. Nih. Komponen apa lagi? Komponen O2. Komponen apa lagi? Komponen N2. Oke, komponen O2-nya sekarang berapa? Ayo, komponen O2-nya berapa? O2-nya ntar Pak dihitung dulu. O2-nya dihitung dulu. Ditambah O2-nya berapa tadi? 1,27. Ya, 1,27. Dari mana? Dari sini. Iya. Dari N out O2 dikurang N in O2
ya, plus tau kali R. NO2-nya tadi kan diketahui ya, 2,4 mol. Iya. Taunya positif apa negatif? Kalau di reaktan berarti negatif. Kalau di produk artinya positif. Ya, ini tadi berapa? Koefisien reaksinya 5 ya. Iya, Pak. Nya 0,223. Sehingga didapat NaOH2-nya adalah 1,27 mol. Masukkan ke sini. Kita mana O2 ini. Berarti ditambah 1,27 dikali nih delta HF O2 pada 298 itu, sekali lagi kalau gas-gas diatomik atau monoatomik itu biasanya nilai HF itu adalah 0. 0 ditambah integral CPDT-nya, CpO2. Bedanya kalau yang tadi, yang reaktan, itu temperaturnya berapa? 720. Kalau ini pada 920. Ya. Ya. 920 tambah 273. Nanti dapat ini berapa. Kalau CP-nya kita tahu, CPDT, ABCD-nya kita tahu, ini angka ini akan kita peroleh. Sehingga nanti saya bisa tuliskan di sini. Saya bisa tuliskan di sini. Ini saya hapus saja. Ini saya hapus saja. Sehingga saya bisa tuliskan di sini nanti. Delta H keseluruhan ya. Delta H atau delta Q yang ditanyakan itu berarti adalah delta H produk dikurang delta H reaktan. Delta H produknya adalah delta H aliran 3, benar ya? Dikurang delta H aliran 1 ditambah delta H aliran 2. Nah, itu untuk soal ini. Untuk nilainya berapa, tinggal Anda lihat di tabel nilai CpO2-nya berapa, CpN2-nya berapa, kemudian delta HF masing-masing komponen Anda lihat di tabel juga berapa. Sampai sini, ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham ya? Bisa paham ya? Paham ya? Saya pelan-pelan ngajarnya biar gampang dipahami. Saya selip ini tadi. Satu-satunya yang saya selip tadi ini. Ini, persamaan ini. Persamaan ini. Ya. Itu baik delta HR-nya, Cp-nya dikalikan dengan laju alir molnya. Ya. Ini di sini. Ya, sehingga bisa kita keluarkan. Atau saya tulis ulang sekali lagi persamaannya di sini. Persamaan saya tulis ulang sekali lagi di sini. Ini satu soal aja lumayan ya menerangkannya. Panjang, tapi saya berharap Anda semua bisa memahami. Jadi kalau kita ditanyakan delta H, delta Q pada T tertentu, jika ini ya berlangsung pada P tetap atau tekanan tetap, maka delta Q sama dengan delta H. Ini dulu. Yang pertama, jika berlangsung pada tekanan tetap, delta Q-nya sama dengan delta H, atau panasnya hanya pada perubahan entalpinya. Nah, jika yang ditanyakan entalpi pada temperatur tertentu, itu adalah mol delta H reaksi pada 2D98 delta H ini. Kurang ini saya. Nah, delta HI itu adalah mol I
dikalikan dengan delta HRI-nya 298 ditambahkan dengan mol I-nya dikali integral CPI DT T rep sampai dengan T yang ditanyakan. Nih, ini sama dengan ini. Ini ya, ini persamaannya. Ini saja. Kalau Anda pegang ini udah. Oke, bisa dipahami ya? Halo. Bisa, Pak. Saya, oke. Baik, saya lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Yang lain, teman-teman yang lain bisa ya? Nyambung ya? Halo, teman-teman yang lain? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nanti kelihatan, kalau ujian biasanya kelihatan. Yang paham dengan yang tidak paham. Oke, sekarang saya masuk ke sini lagi. Oke, saya punya soal berikutnya. Contoh berikutnya, saya punya LPG. LPG tersusun, biasanya LPG yang di rumah kita itu tersusun atas propan sama butan. Dibakar dengan udara stoichiometri aja ya, tanpa udara berlebih. Oke, biasanya reaksinya begini. C3H8 plus 5O2 itu menjadi, karena dianggap pembakarannya sempurna, maka ini biasanya CO2 dan H2O. Ya. Satu lagi adalah propan dan butan C4H10 tambah O2 itu adalah CO2 plus H2O. Berapa jadinya koefisiennya? Ini 6,5. Ini berapa? Ini 3. Ini 4. Satu lagi yang bawahnya berapa? Ini 4. Ini 5. Oke ya. Ini saya tulis di bawah sini pakai warna lain aja. Ini delta, ini reaksi 1 ya. Reaksi 1, ini reaksi 2. Delta H reaksi satunya adalah delta HR ya. Ini adalah minus 2051,7. Delta HR2-nya adalah dulu. Delta HR2-nya adalah 2051,7 kJ per mol ini. Ini delta HR2-nya adalah minus 2667 kJ per mol. Oke, nilai CP masing-masing diketahui. CP dari C3H8, Anda bisa tulis ini. CP C3H8, C4H10. Kemudian O2, ini CP-nya konstan ya. Kalau yang tadi soalnya CP-nya CP fungsi temperatur, kalau ini CP-nya CP konstan. Sama N2, ini diketahui masing-masing adalah ini 78,24. Yang ini adalah 99,50. Yang ini O2 adalah 33,7. CO2-nya 33,07. CO2-nya 49,31. H2O-nya 38,26. N2-nya adalah 31,26. Semuanya satuannya ini dalam, sebentar saya cek datanya dulu ini. Satuannya dalam sama kilojoule per mol per derajat Celcius. Oke.
Jadi gini ceritanya, semua data sudah, sekarang saya masuk ke sini dulu. Suara saya kedengeran ya? Halo, suara saya kedengeran? Terdengar, Pak. Oke, baik. Saya punya reaktor di sini. Di reaktornya itu terjadi 2 reaksi itu. Saya punya reaktor di sini. Sini saya punya propan sama butan. Propannya 40%. 40% C3H8. Terus sisanya 60% adalah C4H10. Karena reaksi pembakaran berarti dibakar dengan udara. Pembakarannya dilakukan secara stoichiometrik dan sempurna. Artinya semua C3, C4, dan O2 habis bereaksi. Sehingga nanti yang keluar hanya nih ya, yang keluar hanya CO2 dan H2O. Ini O2 dan N2 dengan perbandingan 21%, 79%. Berlangsung secara pembakaran secara stoichiometris dan sempurna. Sempurna berarti semua reaktan habis bereaksi. Oke. Temperatur masuk di sini adalah biasa. Kalau kita di ruangan itu 25 derajat Celcius. Kemudian udaranya juga 25 derajat Celcius. Nanti ditanyakan berapa CO2-nya, berapa H2O-nya, ini T1, ini T2, ini T3-nya berapa. Gitu ya. Jika pembakaran berlangsung, ini ditanyakan berapa komposisi atau laju alir CO2 dan H2O, jika di sini dianggap berlangsung secara adiabatik. Kalau adiabatik artinya apa? Kalau Tidak melakukan kerja, Pak. Q sama dengan 0. Adiabatik itu tidak ada pertukaran panas. Iya, Pak. Nah, tidak ada pertukaran, berarti Q-nya sama dengan 0. Bukan kerjanya. Tapi panasnya sama dengan 0. Oke, sekarang kita sudah punya soalnya, sudah kelihatan. Yang ditanya adalah berapa CO2 keluar, berapa H2O keluar, berapa temperatur 3, kalau di sini Q-nya sama dengan 0. Dari data-data yang diketahui ini. Langkah pertama yang kita lakukan apa? Anggaplah kita punya basis 100 mol LPG di sini. LPG-nya terdiri dari ini. 100 mol LPG itu terdiri atas 40% propan dan 60% butan. Oke. Sehingga berapa kalau ini berlangsung secara sempurna, semua C3 dan H8, semua propan dan butan habis bereaksi, berapa mol C3H8, berapa mol C4H10. Berapa jadinya? Maksudnya, Pak, itu yang di reaktan. Iya, yang di reaktan. Kalau saya punya 100 mol, berarti C3H8-nya kan 40 mol ya? Iya. Betul ya? Iya, Pak. Mol C3H8. Oke. C4H10-nya berapa? 60 mol ya? 60. Ya, C4H10. Oke. Karena berlangsung secara sempurna, maka semua C3H8 dan C4H10 itu ikut bereaksi, maka ini R1-nya adalah 40,
dan R2-nya adalah 60 mol. Ya, Pak. Oke ya. Iya. R1-nya 40 mol, R2-nya 60. Laju reaksi 1 adalah 40 mol, laju reaksi 2-nya adalah 60 mol. Berapa kebutuhan udaranya? Kebutuhan udaranya berapa? Kebutuhan O2 maksudnya, kebutuhan O2. Itu kalau kebutuhan O2-nya itu, Pak, Kebutuhan O2-nya berapa? dua reaksi, berarti kita jumlahkan, Pak, koefisien untuk O2-nya. Reaksi 1 kebutuhan O2-nya berapa? Berarti 5 dan 5 dikali R1 ya. iya, 40. 40 dikali 5. Negatif 5, Pak. 5 dikali R1. Ini ya. Kemudian yang kebutuhan O2 di reaksi 2 adalah 6,5 kali R2. 6,5 dikali dengan 60. Jadi kebutuhan O2-nya adalah berapa? Kebutuhan O2-nya adalah 200 ditambah dengan 300. Kenapa? 6,5 dikali 6,5 dikali 60. 6,5 dikali dengan 60. Atau 13 per 2 dikalikan 60 ya. 60 bagi 2 itu berapa? 30. Ya, jadi totalnya 590. Iya, 590. Ya, Pak. 590. Kebutuhan O2 stoichiometriknya adalah 590 mol. O2 stoichiometrinya. Jangan lupa ini O2 stoichiometri. 590. N2-nya berapa? N2-nya berarti adalah 79 per 21 dikali dengan 590. Ya, itu dapatnya berapa? Sekitar 2.200. Ya, 2.200. Oke. Ini yang in-nya semua. Sudah tahu berarti yang ini ya. Ini 40 mol. Ini 60 mol. Ini adalah 590 mol. Ini adalah 2219 mol. Tinggal kita mencari keluarannya. CO2-nya berapa, H2O-nya berapa. CO2-nya berarti kita bisa hitung berapa? CO2 itu pertama 3. Di reaksi 1 dikali 40. 3 dikali 2 dikalikan dengan 4 R2-nya ya. Ini adalah berapa? Ini 360. Yang lain dapat ya. H2O-nya berapa? H2O-nya reaksi 1 dikali 4. Reaksi 2 dikali 5. Tapi hati-hati, R1 sama R2-nya beda. Berarti 160 ditambah 300. Dapatnya 460. 460, Pak. Ya, boleh ya. Oke, sudah lengkap. Berarti kita tinggal ngitung apa? Ngitung panas. Tinggal ngitung panasnya. Tinggal ngitung panasnya gimana? Sama caranya seperti tadi, kurang lebih. Tapi kita lihat. Ini akan hilang, betul ya? Iya, Pak. Akan hilang. Ini akan hilang. Betul ya? Iya, karena habis bereaksi. Bukan karena habis bereaksi. T menuju T-rep-nya ini. Oh, 25. Jadi 25. T-rep-nya ini. Jadi nanti hanya akan Q-nya. Jadi kalau saya bisa tulis di sini, ini saya bisa pindah ya ke lembar berikutnya ya. Bisa, Pak. Nggak usah dipoto juga nggak apa-apa. Ini bisa kan ngitungnya kan? Bisa ya? Bisa ya? Teman-teman yang lain bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya lewat dulu. Nanti bisa kita kembali ke lembar sebelumnya. Sehingga tadi saya buat lagi dulu seperti ini. Ini ada aliran 1, aliran 2, aliran 3. Ini pembakaran LPG ya. Pembakaran LPG.
Ini C3H8, C4H10. Ini O2 dan N2, aliran 1, aliran 2, aliran 3. Ini adalah CO2, H2O. Kan kita harusnya delta H-nya adalah berapa? Adalah N dikali delta HR298 ya, Ya Pak. tambah dengan N kali integral CPDT. dt. Tadi yang saya bilang kenapa ini habis, ini kan 25 ya, Iya Pak. 25 derajat Celcius ya. Jadi Iya. untuk aliran 1 dan aliran 2 ininya akan 0. Benar ya? Iya. Ininya akan 0 ya. Untuk aliran 1 dan aliran 2 ininya akan 0 sehingga nanti hanya tersisa ini. N dikali HR298-nya. Betul ya? Berarti untuk yang aliran 1, saya tulis dulu yang delta H aliran 1 itu adalah N1 dikali delta HR1 298 ditambahkan, ini karena sigma ya. Iya. Tambah N. Ditambahkan N2 2 dikali dikali. delta HR2 298. Oke ya. Ini tadi diketahui. Diketahui karena saya tuliskan tadi di bawah itunya tadi kan saya tuliskan ya. Nah, ini kan saya tuliskan nih, delta HR1-nya berapa ini? Nih. Delta HR1-nya sekian, delta HR2-nya sekian. Iya, Pak. Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, tinggal Anda masukkan N1-nya tadi berapa? 40 mol ya. 40 mol. Dikali delta HR1 tadi datanya sudah ada. N2-nya adalah 60, delta HR2-nya juga sudah ada. Sehingga delta H di aliran 1 dapat. Betul ya? Tapi ininya nggak ada. Cuman ada yang sebelah sini aja. Ya. Untuk aliran 1. Untuk aliran 2, sama. Yang sebelah sini juga nggak ada kan? Iya, Karena Pak. sama-sama 25 derajat Celcius kan? Iya. Tinggal ininya saja. Tinggal NO2 dikali delta HFO2 jadinya. 298 ditambah N2 dikali delta HF N2 298 ya. Oke ya? Iya, Pak. Oke. Ingat karena ini 0, otomatis ini juga ikut 0. Meskipun ini ada isinya tadi. Betul ya? Ini Iya, tadi Pak. kan ada isinya, ini ada isinya. Tapi karena ininya 0 kali 0, maka delta H2-nya ini 0. 0. Ya, jadi hanya ada delta H1, delta ini nanti ada dapat berapa. Sama yang terakhir yang keluaran. Delta H3. Delta H3-nya. Delta H3-nya berapa? Saya tulis di sini. Delta H3 itu yang ditanyakan kan temperaturnya ya. Betul ya? Betul ya? Yang ditanyakan kan temperatur T3-nya kan ya? Pak. Itu adalah N dikali berapa itu? Delta HF. Delta HF CO2. CO2 ditambah integral CPDT. dt CO2 ya. Ya, Pak. Pada T-rep sampai dengan T yang ditanyakan ini. Ya. Ya, Pak. Oke. N-nya tahu. CO2 tadi berapa? NCO2-nya berapa? Satu lagi nih, ada sebelahnya satu lagi adalah N H2O. Ya. Ini dikali delta HF H2O ditambah integral CP H2O dt pada T-rep pada T yang ditanyakan. Ini tahu nilainya, ini tahu nilainya, ini CP-nya tadi diketahui berapa, tinggal Anda masukkan. Karena kebetulan CP-nya bukan CP fungsi temperatur ya. Iya, Pak. CP dt. Tadi CO2-nya tadi berapa tadi?
CO2-nya adalah 49,31. Berarti 49,31 T nanti kan ya? Ya. 49,31 T dikalikan T kurang T298. Nanti karena adiabatik ya. Karena adiabatik, kita lihat delta H-nya itu sama dengan delta H3 dikurang dalam kurung delta H2 plus delta H1 ya. Iya. Gitu ya. Ini Ya, tadi Pak. 0, ini 0 ya. Benar, 0. Ini 0. Ini juga karena adiabatik, ininya 0. Nanti delta H3 itu sama dengan delta H1. Sehingga nanti Anda bisa ngitung nih berapa T3-nya. Oh, iya. Oke ya, silakan dihitung sendirilah. Paham ya? Paham. Paham Bapak ya? mau tanya? Silakan. Mau tanya. Itu Pak yang untuk ngitung delta H3 itu yang untuk CP-nya itu nggak dikali N kah Pak? Atau memang seperti itu? Oh iya. Benar. Ininya saya kelupaan. Depannya ini ada N-nya nih. Lalu kelupaan. Baik, Ini Pak. ada N-nya nih. Ini ada N-nya ya. Makasih. Ini ada N-nya. Bisa juga sebenarnya dikeluarkan gini ya. Tapi karena ini terserah Anda mau dikeluarkan atau apa, gimana baiknya aja. Gitu ya. Tapi kalau tulisannya seperti ini ya, ini depannya harus dikalikan dengan N ya. Betul, ya Pak. Iya. Terserah Anda mau dikeluarkan dulu atau mau dikalikan ruas masing-masing, ya silakan. Silakan dikerjakan. Paham ya? Yang lain ada pertanyaan? Paham Pak. Yang lain ada pertanyaan? Cukup ya? Saya pikir 2 soal juga udah panjang waktu kita hari ini. Saya belum ke multi komponen. Baru yang apa? Baru yang dasar-dasar saja. Tapi saya pikir yang penting Anda bisa memahami saja. Bukan. Konsepnya, yang penting konsepnya Anda bisa memahami. Ya. Yang lain ya. Oke, baik. Saya stop share screen dulu.